Yang mau ajakin M-Kiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 13 dan 14. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Rianti yang masih gak mau kehilangan Aditya. Bagaimanapun, dia akan tetap jadi nyonya Aditya. Di lain sisi, Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang mencari Mutiara sampai dia ketemu. Dan Miss Kiss jadi gemes sama mereka. Mutiara! Mutiara! Pak, berhenti, Pak! Mutiara! Pak, berhenti, Pak! Mutiara! Mutiara! Pak, berhenti, Pak! 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 Pak, berhenti, Pak! Mutiara! Mas Kenzo? Mutiara? Mas Kenzo? Sekarang saya mohon kamu turun dari bis ini, kamu ikut saya pulang. Gak bisa, Mas. Saya gak mau juga. Saya mohon sama kamu pulang ikut sama saya. Ya. Kalau kamu mau pulang, Aurel juga gak bakal pulang. Mama udah marahin sama papa. Saya juga nanti kena marah loh kalau gagal bujuk Aurel pulang. Pulang ya. Ini jadi gimana? Kalian mau berangkat atau mau turun? Jangan bikin kita nunggu dong. Udah mbak, turun aja. Kasihan pacarnya ngejar bus. Saya bukan pacarnya. Mau berangkat nggak? Kalau kamu gak mau turun dari bis ini, saya juga gak bakal turun. Ya udah saya turun. Itu mah ngancam namanya, Mas. Bahkan M-Kiss First, Ipah jadi senang karena Mutiara yang ditemukan. Kok mencurigakan ya melihat Sandra yang baik kepada Kayla. Tuh kan M-Kiss First, ternyata Kayla harus tidur di kamar Bibi. Kok jahat banget ya Sandra. Mutiara yang gak mau kembali ke rumah Aditya tetap memikirkan Aurel dan Ipah. Tapi bagaimanapun Mutiara masih memikirkan perkataan Rianti. Kenapa ya setiap melihat mereka Miss Kiss jadi gemes sendiri. Tapi kalau masalah ibu saya gak bisa sabar dong, Mas. Sakit hati saya. Siapa yang udah ngehina ibu kamu? Sandra? Mbak Nunu? Sebutin saya namanya, saya yang bakal ngomong sama mereka. Siapa? Mereka. Ya terus siapa Mutiara? Ibu kamu. Mutiara. Mama tuh emang keras orangnya. Tapi saya yakin kalau Mama tuh hatinya baik. Dan mungkin Mama nggak bermaksud ngomong kayak gitu sama kamu. Masih dibelain ya. Bu Rianti. Bukannya setiap anak pasti bakal ngebela ibunya ya? Sama kayak kamu sekarang kan? Saya Kenzo, anaknya Bu Rianti. Atas nama mama saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi saya mohon sama kamu sekarang kamu pulang ke rumah saya. Aurel sama Biba udah nungguin kamu. Kita pulang. Ya. Oh, M-Kiss First, Aditya dan Sandra gak tahu aja kalau Rianti memantau mereka dari jauh. Padahal tentunya mereka membahas soal Rianti yang curiga. Loh, kenapa ya Mutiara sama Kenzo juga gemes banget deh. Dikit demi sedikit, kok bikin Miss Kiss baper ya? Pasang seatbeltnya Mutiara.
Karena kecurigaannya yang salah, Rianti jadi marah sama Yanto. Tapi malah ketahuan kan sama Aditya. Bahkan Aditya jadi marah sama Rianti. Karena Ivan yang berbohong membuat Aurel kesal. Untung aja Mutiara sudah ditemukan oleh Kenzo. Dan Aurel juga langsung pulang. Aurel datang di waktu yang sama dengan Mutiara dan Kenzo. Kedatangan Mutiara membuat Miss Kiss terharu. Tapi reaksi Rianti tentunya berbeda dengan Mutiara. Padahal Mutiara senang kalau Aurel sudah akur bersama Rianti. Miss Kiss jadi kasihan dengan Kayla yang harus tidur di kamar Bibi. Ini semua dilakukan Sandra demi membalas dendam. Sedangkan melihat Aditya yang dekat dengan kedua anaknya membuat Miss Kiss terharu. Walaupun dia berbuat jahat kepada Rianti, Aditya tetap menyayangi kedua anaknya. Dan masih aja ya, Aditya seenaknya dengan Rianti. Mutiara yang menggantikan Ipa memasak, lagi-lagi mau dikerjain sama Nunu. Tapi siapa sangka Kiss first. Kenzo yang datang malah bikin gemes deh. Kadang ketawa bareng, kadang berantem. Mas, awas! Gara-gara kamu ini Mutiara. Loh, lihat muka saya dong. Ya Mas juga ngeliat muka saya. Emang muka saya nggak kelihatan hancur, Mas? Kok saya di hidung ada begituan, Mas? Mas, Lu juga. Hah, kamu sengaja naruh bangku rusak di sini kan? Mas, tadi saya mau kasih tahu Mas. Saya mau kasih tahu kalau misalkan bangkunya rusak, tapi Mas udah keburu naik. Udah dibilangin saya aja yang ngambil. Susah sih dikasih tahu makanya kayak gini. Saya nggak percaya sama kamu ya. Kamu pasti sengaja buat main-mainin saya kan? Karena Aditya yang tiba-tiba datang, membuat Mutiara dan Kenzo harus buru-buru ngumpet. Aurel yang sedang membujuk Aditya agar Rianti menyetujui Mutiara, tapi tiba-tiba aja Rianti menerima keadaannya. Astaga, Kiss first. Sandra kok jahat banget ya sampai mengambil handphone Kayla. Padahal Kayla masih sibuk mencari keberadaan handphonenya. Loh, kok gemes banget sih? Mutiara dan Kenzo sama-sama gak bisa move on sama kejadian tadi. Tapi tetap aja ya, kok mereka kayak gengsi gitu. Ini mah udah ini udah nggak sehat, ini udah bener. Yang terigunya kayak ada yang masuk kotak ini mah. Aduh, ya Allah, nggak. Orang kan nyebelin, iya. Mut, orang itu nyebelin Mut. Orang itu nyebelin banget, ngerjain kamu mana ada. Dia nyebelin, orang jahat. Please deh. Malu. Miss Kiss terharu kalau melihat keluarga Aditya yang rukun seperti ini. Bahkan Mutiara sampai merasa sedih. Aurel yang lihat jadi peduli dengan Mutiara. Gak hanya itu Kiss first, Aurel juga mau membantu Mutiara untuk mencari orang tuanya. Tapi dia gak tahu aja
Kalau Nunu yang dengar langsung beritahu kepada Rianti. Dan kedatangan Sandra nggak disambut ramah oleh Kenzo. Bahkan oleh-oleh dari Sandra diberi gitu aja kepada Ipah. Karena perilaku Kenzo membuat Sandra kerjasama dengan Nunu. Gaswat nih Kiss First, kalau Mutiara dalam bahaya. Astaga, apalagi sih ini Sandra? Mutiara yang baru dari kantor polisi langsung dikerjain oleh Sandra. Apalagi foto orang tua Mutiara diambil. Sampai membuat Mutiara harus mengajarnya. Mbak! Mbak! Foto saya, Mbak! Mbak! Foto penting! Mbak! 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 Terima kasih ya, Pak. Mbak, foto saya mana, Mbak? You know what? So funny seeing you desperate like this. Gue pengen banget ya dapetin foto ini. Is it like that important to you? Saya kasih ke kamu kok. Tapi bentar. Ini kayak... Sandra benar-benar kelewatan ya. Foto milik Mutiara dirobek gitu aja. Kok tega banget. Bye! Pak! Pak! Kayla yang kehilangan handphone membuat Kenzo jadi curiga. Tapi kenapa mereka jadi dekat gitu ya? Miss Kiss benar-benar gak tega setiap melihat Mutiara yang terus tersakiti. Ada aja musibah yang menimpanya. Kiss First, Nunu merencanakan sesuatu untuk menjebak Mutiara. Ya ampun, kok tega banget. Yang pasti ini rencana dia dan Sandra. Mutiara yang ingin mendapatkan alamat Sandra sampai harus pura-pura telepon Kayla. Rianti yang gak bisa traktir teman-temannya membuat Rianti diremehin. Pas banget lagi. Tiba-tiba Sandra sudah ada di depan resto Rianti. Dan siapa sangka Sandra membalas soal kecurigaan Rianti kepada Sandra. Tapi karena penjelasan Sandra malah membuat Rianti merasa Sandra membela Aditya. Dan lagi-lagi mereka masih membahas rencana untuk ngerjain Mutiara. Di lain sisi, Aditya masih berusaha mencari tahu soal Widuri. Dan setelah itu, dia langsung bertemu dengan kekasihnya. Karena Rianti yang marah-marah bikin Sandra juga jadi ikut kesel. Tapi karena informasi dari Nunu membuat Sandra kembali semangat. Rianti jadi khawatir karena kehilangan cincin pernikahannya. Padahal ini semua ulah Nunu. Nunu mau membuat Mutiara difitnah. Mutiara yang ada di rumah Sandra masih diremehkan oleh Sandra. Ini semua karena ulah Sandra yang keterlaluan. Foto itu satu-satunya foto yang bisa nemuin saya sama orang tua kandung saya. Tapi kalau foto itu robek, saya nggak punya apa-apa, Mbak. Saya nggak bisa nyari apa-apa. Saya nggak bisa nyari orang tua kandung saya. Ini ngapain sih kamu teriak-teriak? Aduh, gak ada gunanya kamu teriak-teriak depan rumah saya. Mendingan kamu pergi aja, karena saya gak mau ada urusan apapun sama ubur-ubur kayak kamu. Saya juga nggak mau punya urusan apapun sama Mbak. Saya kesini butuh pertanggungjawaban, Mbak. Saya mau Mbak tanggung jawab. Oke, now I get it. Ini UUD kan? Ujung-ujungnya duit juga. Oh my god, you can just like tell dari tadi. Bisa kasih tahu aja kok, jangan kayak orang susah kayak gitu. Kamu butuh berapa? Nggak ada yang minta duit, Mbak. Maksud saya yang kebantu adalah Mbak ikut sama saya nyari orang tua kandung saya. Itu, saya nggak butuh duit apa-apa dari Mbak. Mbak harus tanggung jawab, karena saya udah nggak ada foto sama sekali, Mbak. Ayo, Mbak. Jangan pegang-pegang saya, lepasin gak? Kenapa jadi pegang-pegang sih? Lepasin, saya gak mau dipegang-pegang. Tolong! Tapi aneh banget. Mutiara malah diusir gitu aja. Karena Rianti yang kehilangan cincin membuat Rianti memanggil seluruh karyawannya. Mutiara membuat Rianti jadi emosi. Sedangkan Aditya masih sibuk sama kekasihnya. Pas banget Kiss First. Kayla datang di waktu yang saat Mutiara dituduh. Karena kejadian itu membuat Kenzo ingin menemui Sandra. Dan benar aja, Sandra gak terima dipojokin. Tapi demi Kenzo, makanya Sandra mau melakukannya. Enggak.
This is not fair. Ini nggak adil. Kamu nggak boleh. Kamu tuh Kalau keterlaluan. kamu nggak mau minta maaf sekarang sama Mutiara, kamu nggak bakal diterima lagi di rumah aku. Apapun yang terjadi. Minta maaf sekarang. Sorry. Yang tulus minta maaf ya. Tiara, I'm sorry. Aku minta maaf ya. Walaupun Mutiara tetap gak terima, Miss Kiss jadi sedih. Karena Mutiara yang pergi, Kenzo berusaha mengejarnya. Tapi lagi-lagi Sandra jadi kesal oleh Kayla. Berapa kali lagi sih aku harus ngulangin ini ke kamu? Kamu tuh homeless, Kayla. Kamu tinggal di sini karena bapak aku baik sama kamu, tapi ini bukan rumah kamu. Jadi bisa nggak kamu stop ngaku-ngaku kalau ini tuh rumah kamu? Like, this is not your home, this is not your house. And you know what? Semuanya ini kejadian tuh gara-gara kamu. You're the problem here. Bahkan dia sampai tega sekali ngomong kepada Kayla. Kenzo yang khawatir dengan Kayla juga membuat Sandra marah. Apalagi Kayla memiliki handphone baru dari Kenzo. Satu-satunya harapan Mutiara adalah Ivan. Makanya Kenzo mengantarkan Mutiara bertemu dengan Ivan. Kayla? Kayla, aku kan udah pernah bilang sama kamu, kamu jangan pick me depan Kenzo. Kamu nih, what is wrong with you? You know what? Dan semua sampah harus dibuang kan? Delete it. Untungnya pas banget Ivan datang. Karena Rianti yang kehilangan membuat Mutiara harus pulang bersama Kenzo. Makanya dia jadi gagal untuk meminta filenya. Ini cincin nikahnya mama hilang. Tadi Bi Ipa yang kabarin aku. Papa udah pulang belum? Belum, Kak. Oke. Yaudah, ikut aku ya. Nanti kita cari filenya. Mutiara harus pulang sekarang. Lu gak apa-apa kan nyari filenya sendiri? Ntar kalau udah ketemu baru kabarin Mutiara. Tapi kan yang harus cari filenya kan dia, bukan gua. Gak bisa. Mutiara harus lanjut kerjaan dia di rumah. Tapi bener, Van. Kata Kenzo emang aku harus ngerjain kerjaan di rumah. Aku kan kerjanya sama dia, aku ART dia. Makasih ya. Di lain sisi, Rianti masih emosi mengetahui cincinnya yang hilang. Walaupun dia curiga dengan Nunu, malah diputarbalikan fakta oleh Nunu. Dan seakan-akan Mutiara yang salah. Gaswat nih Kiss First, kalau Mutiara akan disalahkan. Masuk ke rumah saya kayak gak ada dosa. Kamu pasti yang udah nyuri cincin nikah saya kan? Bu, tapi saya nggak nyuri apa-apa. Saya kan dari tadi di luar. Karena kecurigaan Rianti, membuat Aurel dan ART yang lain untuk ngecek seluruh kamar ART. Ya ampun, pas banget sama Aditya yang datang. Dia jadi emosi kan mengetahui cincin Rianti yang hilang. Miss Kiss nggak tega kalau Mutiara lagi-lagi dituduh. Ya mungkin kamu mau lupa naruh. Aku gak mungkin lupa, Mas. Tumben, kamu lepas di jari ini. Biasanya nempel jari ini.
aku belum cari di kamar Mutiara. Saya dari tadi di luar, Bu. Saya nggak di rumah ini sama sekali dan saya juga nggak pernah dekat-dekat kamar Ibu. Ya siapa tahu nggak hari ini, tapi dari kemarin-kemarin. Apalagi kan kamu sempat kabur terus nggak mau balik lagi ke rumah ini. Hah, mencurigakan. Nunu, jangan asal nuduh gitu dong. Kan nggak ada buktinya. Kalau mau, periksa kamar saya aja boleh? Apalagi Nunu masih membuat keadaannya memanas. Aduh, Miss Kiss jadi deg-degan ketika kamar Mutiara dicek. Pasti ini rencana Nunu M-Kiss First. Nah, buat M-Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.